Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Kami ucapkan selamat malam untuk semua umat Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kasih telah bergabung bersama Cornelius Media di malam yang pertama dalam kebaktian kebangunan rohani Gereja Masai Advent Hari ke-7, Daerah Misi Maluku bekerja sama dengan Yayasan Cornelius dengan tema Happiness with Jesus. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan melalui KKR ini, berkat-berkat rohani akan dirasakan oleh saudara-saudara umat Tuhan sekalian. Jika Anda merasa terberkati, Anda dapat membagikan tayangan ini kepada teman, sahabat, dan keluarga Anda. Malam ini kita akan mendengarkan lagu pujian serta doa buka yang akan dibawakan oleh saudara Kevin Ubleu. Dan malam ini kita juga akan mendengarkan tips yang akan dibawakan oleh Ibu Agustin Sohilait Peta dengan judul Cinta yang Benar. Umat Tuhan sekalian, pada malam ini kami juga memiliki ruang doa khusus. Bagi saudara-saudara yang sedang bergumul dan rindu untuk didoakan, Anda bisa menulisnya di kolom komentar sosial media kami. Dan malam ini, doa akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Jeffy Muaya KVM. Pembahasan firman Tuhan malam ini akan disampaikan oleh Pendeta Saul Sumai MTH. Mari kita ikuti KKR ini dengan menyanyi lagu buka yang akan dipandu oleh Praise Team. Yesus bagaikan gembala, kami ini dombanya. Dia pimpin dan menjaga selama kami di dunia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Ya Gembala pimpin kami pada jalan yang lurus, agar kami jangan lari dari kandang yang kudus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Engkau sudah janji pula menjemput yang tersesat. Tuhan, Engkau maha murah menolong orang benar. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami datang padamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami datang padamu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Bapa terima kasih atas perlindungan-Mu, penjagaan-Mu, dan penyertaan-Mu bagi kami ya Bapa, hingga kami telah tiba pada saat ini. Bapa, pada saat ini kami akan memulaikan ibadah KKR. Berkatilah ibadah KKR ini dari awal hingga pada berakhirnya. Berkati juga para pembicara-pembicara, pembawa firman, dan pembawa tips. Inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera, shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan berbahagia ini. Kita boleh ada dalam KKR Net Daerah Misi Maluku bersama Yayasan Cornelius dengan tema Bahagia Bersama Yesus. Judul tips yang akan saya bawakan, Cinta yang Benar. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sejak penciptaan manusia terbagi atas dua jenis, laki-laki dan perempuan. Kedua-duanya jelas saling membutuhkan, saling memerlukan. Nah, biasanya seorang laki-laki kalau jatuh cinta, paling kurang satu rumah tangga sudah tahu. Istilahnya KKB kesana kemari bicara. Tapi kalau perempuan pandai menyimpan perasaan. Karena itu, ketika Tuhan menciptakan seorang pria, Dia ciptakan dalam biologi seorang pria. Begitupun ketika Dia menciptakan perempuan, dalam biologis perempuan cantik, ayu, poco-poco, manis.
Dan oleh sebab itu, di antara pria dan wanita, Allah ciptakan daya tarik. Daya tarik seperti magnet untuk membawa orang yang satu tertarik kepada yang lain, seperti yang dikatakan dalam Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Situlah tujuan pernikahan. Yang paling penting adalah kebahagiaan dari pasangan itu, suami istri. Kebahagiaan pasangan, kemuliaan nama Allah, penerus keturunan, pendidikan. Libido atau dalam bahasa Latin disebut eros. Oleh karena itu, hubungan biologis digerakkan oleh satu energi yang disebut libido atau yang di dalam bahasa Gerika disebut eros, kasih yang didasari karena hubungan biologis. Masalahnya adalah jika energi eros ini dimiliki oleh pria dan wanita, jika tidak dibekali dengan pemahaman yang benar, akan sangat menjerumus setiap orang, entah itu orang muda, orang tua, ke dalam hal-hal yang negatif. Oleh karena itu, Alkitab tidak pernah melarang kasih eros. Justru ini diizinkan oleh Alkitab dengan sebutan pernikahan. Nah, saudara-saudara, dalam pernikahan ini bukan cuma berisikan libido atau eros itu, tapi juga ada tanggung jawab dan kewajiban. Cilakanya, pada umumnya orang suka mencari risiko yang lebih ringan. Apa itu? Penyelewengan hukum ketujuh, perselingkuhan, seks bebas, dan lain-lain. Mereka mau hubungan biologis, tapi tanggung jawab dan kewajiban tidak mau. Inilah jalan pintas yang salah. Hidup bersama tanpa tali pernikahan. Tidak ada satu ikatan spiritual. Kalau ini terjadi, maka manusia tidak jauh dari temannya yang dijadikan bersamanya pada hari ke-6, yaitu binatang. Pernikahan. Nafkah. Batiniah, lahiriah. Masalahnya adalah umur remaja dan pemuda labil tidak bisa memberikan nafkah batiniah dan lahiriah berupa tanggung jawab, perlindungan, dan kewajiban. Oleh karena itu, pernikahan tidak bisa dilakukan. Kalau pernikahan belum bisa dibuat, maka hubungan seks di luar nikah, perselingkuhan itu dosa. Titik. Apapun alasannya. Pertanyaannya adalah, nafkah lahiriah itu apa? Sandang, pangan, perlindungan. Nafkah batiniah itu apa? Kasih sayang, pengertian, termasuk di dalamnya kasih eros. Tapi pendeta, saya ini belum mampu untuk memberikan nafkah, apalagi menikah. Cuma kenapa keinginan biologis itu kuat? Kuat sekali. Baru korek sedikit saja tegangan 100 volt. Nah, inilah gunanya. Tips-tips seperti ini untuk membekali orang-orang muda kita dan orang tua agar jangan berbuat yang berlawanan dengan perintah Tuhan. 1 Korintus 7 ayat 1-5. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku. Perhatikan tulisan yang besar, berhuruf besar. Adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Menjauhi hal-hal yang bisa membangkitkan rangsangan. Seperti apa? Jangan baca buku, majalah-majalah porno, nonton film-film porno, suka ngintip orang mandi. Kalau hal-hal ini tidak dijauhi, besar kemungkinan kita akan tergoda. Seperti
pepatah katakan, kalau takut kebakaran, jangan main api. Kalau takut ombak, jangan bangun rumah di tepi pantai. Kalau tidak mau bersinah, jangan dekat-dekat dengan hal-hal yang akan membawa kita kepada persinahan. Ikut kegiatan-kegiatan positif seperti kursus, belajar kelompok, diskusi Alkitab. Bahaya pergaulan bebas. 1. Hilangnya ketentraman dalam hidup. Mungkin orang lain tidak tahu, orang tua bisa dibohongi, tapi rasa was-was. Apalagi kalau kita tahu bahwa ini akan menimbulkan satu akibat. Entah satu penyakit atau dalam bentuk kehamilan. Si laki-laki juga tidak tenang kalau nanti dituntut. Si perempuan tidak merasa tidak berharga. Apalagi yang hilang dari dirinya adalah kegadisan. Sesuatu yang harus dijaga. Apa yang dirasakan was-was? Jangan. Baca surat kabar, berita di televisi, berapa banyak orang yang telah jadi korban akibat pergaulan bebas. Berapa banyak bayi-bayi yang dilahirkan tanpa harus tahu panggil papa yang mana. Apakah jumlah korban ini masih harus terus bertambah dan bertambah? Dengan dalih modernisasi, dengan dalih kemajuan zaman, dengan dalih emansipasi, lalu menginjak moral dan mempermalukan Tuhan yang harusnya kita junjung tinggi sampai merendahkan harga diri kita sebagai manusia. Yang kedua, penularan penyakit kelamin. Mungkin sudah ada obatnya, tapi itu bukan menjadi alasan. Oleh karena sudah ada obatnya, jadi bisa dilakukan secara bebas saja. Ini yang bahaya. Penyakit-penyakit seksual umumnya akan berpengaruh pada libido seseorang yang pada akhirnya mengganggu keharmonisan di dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Sebagai contoh, baterai yang digunakan pada waktu siang, pada malam, baterainya remang-remang. Itu kalau ada obatnya, tapi kalau yang tidak bisa diobati, tinggal menghitung hari. 3. Mempengaruhi keturunan bayi. Apalah dosanya anak-anak kita kalau mereka pada akhirnya harus lahir dengan membawa penyakit yang diwariskan oleh orang tuanya. Sebagai contoh, anak yang dilahirkan buta, kemungkinan besar orang tuanya menderita penyakit spilis. Anda lihat, sudah orang tuanya bersalah, kesalahannya itu terus dibawa oleh keturunan kita juga. Alangkah kejamnya, sehingga dengan demikian, saudara-saudara, ketika Allah melembagakan pernikahan, sebenarnya semuanya untuk keuntungan manusia itu sendiri. Hal yang harus diketahui, yaitu orang tua yang memiliki penyakit kelamin, kecenderungan anak yang dilahirkan adalah buta. 4. Kecanduan seks. Dari bahaya pergaulan bebas ini adalah memperturutkan nafsu seks. Sama seperti bayi yang sementara menyusui. Nafsu itu begitu, kalau diperturutkan dengan cara yang salah akan mengakibatkan kecanduan seks. Umumnya orang akan ketagihan kalau sudah pernah melakukan hubungan seksual. Sekarang kecanduan terhadap hubungan seksual ini akan membawa dampak tadi. Orang itu akan pergi ke tempat pelacuran kalau ada uang. Andai kata dia kaya, ini jelas-jelas akan mempengaruhi ekonomi keluarga. Kalau bukan orang kaya, dia bisa melakukan banyak sekali perbuatan negatif. 5. Kehancuran karir masa depan. Amsal 6 ayat 32 berkata, siapa melakukan zina tidak berakal budi, orang yang berbuat demikian merusak diri. Saudara-saudara, oleh karena itu, sayangi diri Anda, sayangi keluarga Anda, sayangi karir Anda, sayangi rumah tangga Anda. Bertahun-tahun kita kerja banting tulang untuk keluarga, anak, istri. Haruskah semuanya itu hancur karena kecanduan kepada pelacur, melakukan perselingkuhan dan lain-lain? Benarlah apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Amsal 6 ayat 32. Siapa melakukan zina tidak berakar budi. Demikianlah tips rumah tangga yang saya bawakan di saat ini.
Tuhan memberkati kita semua. Amin. Alas, indeed, my Savior bleed, and did my sovereign die? Would he devote the sacred head for such a one as I? At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Was it for crimes that I have done? He crawled up on the tree. Amazing pity, grace unknown, and love beyond degree. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dimanapun berada, saat ini saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari berdoa. Bapa kami yang berdiam di takhta kemuliaan sorga, saat ini kami datang bersyukur karena Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa menjaga, melindungi kami. Kami datang memuliakan Engkau. Di saat yang sama Tuhan, kami mohon ampuni setiap pelanggaran dan dosa kami. Kami banyak kali menyakiti hati-Mu Tuhan maupun sesama kami. Kiranya saat ini Engkau boleh layakkan kami, dan Engkau mau mendengarkan setiap permohonan kami, menjawab sesuai dengan kemurahan Tuhan. Kami berterima kasih oleh karena kebaktian kebangunan rohani, kerjasama Yayasan Cornelius, dan Gereja Masih Advent Hari ke-7 Daerah Misi Maluku dapat dilaksanakan. Kiranya urapan sorga akan jadi bagian kami semua. Lewat kegiatan ini iman kami dikuatkan. Mendoakan hamba Tuhan Pendeta Saul Somai yang akan membawakan firman. Kiranya urapan kuasa Roh Kudus akan menjadi bagiannya. Pekabaran yang dibawakan menjadi kemuliaan Tuhan dan dapat menjadi berkat kepada kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, mendoakan semua
umat-umat Tuhan yang saat ini berbakti beribadah bersama, kiranya berkat-berkat indah yang Tuhan janjikan akan menjadi bagian semua anak-anak Tuhan. Apabila ada yang dalam pergumulan, apapun bentuk pergumulan yang sedang dihadapi, kiranya Engkau datang membantu, kiranya Engkau datang menolong, kiranya Engkau datang menjadi solusi bagi setiap permasalahan hidup yang kami sedang hadapi. Semua usulan-usulan doa yang sudah disampaikan, kiranya Engkau jawab sesuai dengan kemurahan-Mu, sehingga dari waktu ke waktu kami sebagai anak-anak Tuhan dapat selalu memuji, memuliakan akan nama-Mu. Mendoakan Gereja Masih Advent Hari ke-7, daerah Misi Maluku, mulai dari pimpinan sampai kepada seluruh umat-umat Tuhan, dimanapun berada, kiranya janji berkat-Mu akan melimpah. Biarlah kami tetap setia dan semua umat Tuhan akan tetap setia mengandalkan Engkau di dalam kehidupan di akhir zaman ini. Terima kasih karena Engkau mau dengarkan permohonan kami. Terima kasih karena Engkau berjanji mau menjawab sesuai dengan kemurahan-Mu. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Saul Somai MTH. Menikah dengan Ibu Grace Rumoroy, keluarga pendeta dikaruniai Tuhan 3 orang anak. Dan saat ini pendeta melayani sebagai Sekretaris Gereja Masih Advent Hari ke-7 daerah Misi Maluku. Judul firman Tuhan pada malam ini adalah Bahagia dalam Ketekunan. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu tema Happiness is the Lord. Happiness is to know the Savior, living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter if teardrops start. I found the secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Selamat malam saudara-saudaraku. Shalom. Senang sekali dapat bertemu lagi dengan semua umat Tuhan yang pada malam ini dapat meluangkan waktu untuk bergabung bersama-sama dengan kami pada malam yang pertama seri kebaktian kebangunan rohani atau yang kita kenal dengan KKR-Net. Tetapi saya mau bertanya kepada saudara-saudara sekalian, apakah sahabat-sahabatku merasa pada malam ini ada kebahagiaan? Mungkin saudara berpikir, bagaimana saya bisa bahagia di dunia yang tidak bahagia ini? Kalau begitu, saya mungkin akan berikan suatu pertanyaan yang lain. Apakah saudara ingin mendapatkan kebahagiaan itu pada malam ini? Kalau memiliki problem yang kecil atau masalah-masalah yang sedikit, mungkin kita bisa keluar dari masalah itu. Oleh sebab itu saya menghimbau saudara sahabat sekalian
untuk malam ini dapat mengundang teman-teman yang lain dan bisa mengikuti seri KKR.net selama sepekan karena tema yang kita pilih adalah Happiness with Jesus. Bahagia bersama dengan Yesus. Karena hanya dalam Yesus ada kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang diberikan oleh Yesus itu adalah kebahagiaan abadi. Pada malam ini kita akan mulaikan dengan sebuah judul, yaitu Bahagia dalam Ketekunan. Bagaimana saya bisa bahagia bersama dengan Yesus, sedangkan ketekunan yang saya lakukan selama ini belum? Dan apakah ketekunan itu? Ketekunan dalam mempelajari akan firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami dalam memulaikan seri Happiness with God atau bahagia bersama dengan Engkau. Berikan kepada kami kebahagiaan itu dan tolonglah kami ya Bapa, agar pada malam ini, sementara kami mempelajari firman-Mu, kuasa-Mu akan menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Yesus, bahagia bersama Yesus itu adalah idaman semua orang. Tetapi bagaimana kita dapat tekun dalam kebahagiaan itu? Untuk mendapatkan kebahagiaan itu kita harus mempelajari dengan tekun apakah firman Allah itu. Makanya judulnya adalah bahagia dalam ketekunan. Apa arti ketekunan untuk saudara dan saya? Saya minta dari Om Google. Om Google katakan, dia tunjukkan bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketekunan adalah berkeras hati, berkemauan, bersungguh-sungguh untuk bekerja, belajar, berusaha, dan banyak hal yang kita dapat buat dengan cara ketekunan. Tetapi berdasarkan kata Alkitab, Om Google juga yang katakan, ketekunan berdasarkan Alkitab adalah keputusan atau ketetapan hati yang kuat, kesungguh-sungguhan untuk mempelajari firman Tuhan, untuk melakukan apapun yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Bahagia dalam ketekunan berarti kita mempelajari Alkitab, atau kita lebih dikenal dengan nama lain, kita dapat memperoleh kabar baik melalui ketekunan itu. Latar belakang yang kita miliki atau yang kita tahu tentang Alkitab. Alkitab ini terdiri dari 66 kitab. Ya. Kita tahu 39 ada di Perjanjian Lama, 39 kitab, dan 27 kitab di dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Lama digenapi dalam Perjanjian Baru. Nubuatan tentang Yesus contohnya dalam Mika pasal 5 ayat yang pertama, Hai Bethlehem Efrata, digenapi dalam buku Matius atau tulisan Injil yang lain. Kita lihat latar belakang yang berikut. Alkitab ditulis oleh 40 orang penulis dengan berbagai profesi. Ada yang raja, ada yang nabi, ada yang hakim, ada petani, ada dokter, ada nelayan, bahkan seorang gembala. Waktu penulisan diperkirakan sekitar 1.500 tahun. Itu dimulaikan pada tahun 1490 sebelum Masehi dan berakhir di tahun 96 setelah Masehi atau Tarik Masehi. Buku apa yang pertama ditulis? Ya, kita tahu bahwa buku yang pertama ditulis bukan buku Kejadian, tapi buku Ayub. Di mana buku Ayub ini ditulis atau lokasinya di mana? Buku Ayub ditulis oleh Musa, kita tahu seorang pemimpin bangsa Israel, tetapi dia berada di Midian sebelum dia menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Masih di Midian dia telah menulis buku Ayub tersebut. Kemudian ada lain lagi, Paulus, banyak bukunya yang ditulis dalam penjara. Ini lokasi yang dia pakai ya. Karena itu waktu yang tepat. Waktu senggang yang ada pada dia dan Tuhan mengilhami dia dalam penjara. Dia menulis kepada umat-umat Tuhan. Buku yang lain.
buku Wahyu contohnya, ditulis di sebuah pulau karang dan ditulis oleh Yohanes, murid yang dikasihi itu, atau Yohanes Pulau Patmos itu sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, apa otoritas yang dimiliki oleh Alkitab itu sendiri? Kita dapati bahwa para penulis Alkitab tidak menyatakan bahwa mereka atau penulis-penulis Alkitab seperti yang kita sudah sebut tadi, Yohanes, Paulus, atau Musa. Mereka tidak menyatakan bahwa mereka yang membuat pesan itu sendiri, melainkan pesan itu diterima dari sumber ilahi. Dan hanyalah dengan pernyataan ilahi mereka dapat melihat kebenaran yang telah disampaikan kepada mereka. Contohnya Yesaya pasal 1 ayat 1. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos. Jadi dia melihat. Ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Dia katakan segala tulisan diilhamkan Allah. Berarti diilhamkan Allah. Bukan milik dari para penulis itu. Tetapi itu adalah otoritas daripada Allah itu sendiri. Bagaimana kita dapat tekun dalam mempelajari firman Allah? Atau ada apa dengan buku yang satu ini? Sehingga kita harus tekun mempelajarinya. Kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah sabda Allah yang tersurat. Ya. Jadi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Alkitab ini adalah sabda Allah yang tertulis. Sabda Allah yang tersurat. Oleh ilham yang diberikan melalui orang-orang yang dikuduskan. Atau orang-orang yang dikhususkan. Orang-orang yang diasingkan. Dan mereka berbicara dan menulis sementara mereka digerakkan oleh Roh Kudus. Dalam kitab ini, ya, Alkitab ini, Allah menyampaikan kepada manusia pertama pengetahuan tentang keselamatan. Yang kedua pernyataan kehendak Allah. Dan yang ketiga standar tabiat atau ujian pengalaman yang mengungkapkan doktrin yang benar dari dalam firman itu sendiri. Fokus daripada kitab suci, ya. Alkitab menyatakan dan membeberkan kepada umat manusia bahwa ini diungkapkan atau firman Allah ini mengungkapkan semua kesulitan yang kita hadapi dan jalan keluar yang dinyatakan oleh Allah kepada kita melalui Alkitab. Alkitab menyampaikan bahwa kita semua sudah hilang, tinggal daripada Kristus, jauh daripada Tuhan. Serta menyatakan Yesus satu-satunya yang menjadi orang yang mencari, yang mempunyai ide untuk membawa kita kembali kepada Allah. Karena itu, fokus daripada kitab suci ini adalah Yesus Kristus itu sendiri. Jadi fokus kitab suci adalah Yesus Kristus itu sendiri. Bukti kitab suci berfokus pada Yesus. Kita dapati persamaan antara Yesus dan Alkitab. Kita lihat, Yesus adalah Allah yang juga manusia. Kita tahu itu. Ya, Yesus adalah Allah juga manusia. Ilahi dan manusia disatukan di dalam diri Yesus dan ditulis dalam firman ini. Oleh karena itu Alkitab adalah panduan antara ilahi dan manusiawi. Ilahi dan manusiawi. Demikian pula dikukuhkan mengenai Alkitab itu bahwa dalam buku 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 14. Sekali lagi dalam Yohanes pertama ayat yang ke-14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi gabungan manusia ilahi ini telah membuat Alkitab ini menjadi unik dari semua buku atau literatur yang ada. Mari kita lihat bukti Alkitab mengenai Yesus. Dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. Firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman ini adalah Allah. Ayat yang kedua. Ya, ayat yang kedua dari buku Yohanes pasal yang pertama. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, ayat yang ketiga.
Ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia, firman ini telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Firman ini adalah pemberian Allah itu sendiri, dan firman ini, Alkitab ini dibandingkan sama dengan Yesus itu sendiri. Karena dia menyatakan semua rencana penebusan untuk manusia dan dia datang untuk saudara dan saya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, dalam Yohanes 3 ayat 16, dia katakan kepada kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan saudara dan saya, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan anaknya yang tunggal itu dalam Yohanes 1 ayat 1 itu adalah firman. Dan inilah firman yang diberikan kepada kita untuk mempelajarinya dengan tekun. Dan kita dapat melihat kemuliaan Allah ada di sana. Tidak ada buku seperti Alkitab yang amat disukai, namun sangat dibenci. Dan sekaligus buku inilah yang paling banyak dikecam. Diusahakan untuk dimusnahkan. Diusahakan untuk ditiadakan. Oleh sebab itu, kenapa sampai buku yang satu ini sangat diminati, sangat digandrungi, sangat diusahakan untuk tetap ada dalam diri. Bahkan ada orang yang berani mati untuk mempertahankan apa yang ditulis di dalam firman ini. Kita lihat. Para rasul berani mati syahid demi untuk mempertahankan firman Allah. Yakobus, anak Zebedeus, dia dipenggal kepalanya di Yerusalem. Sementara ia disiksa, ia terus berkhotbah. Jadi sementara ia berkhotbah, ia menyatakan kebenaran firman Tuhan, ia dibunuh oleh tentara Roma. Sementara dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sementara dia berkhotbah, tentara Roma yang lain juga bertobat. Dan mereka dua bersama-sama dipenggal kepala oleh tentara Roma yang lain. Mempertahankan kebenaran Tuhan. Kisah 12 ayat yang kedua, ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, sahabat-sahabatku yang kerinduan kita semua tentunya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik di dunia yang tidak berbahagia ini. Orang yang kedua yang saya boleh kasih tahu, hanya 2 orang dari murid-murid Yesus. Andreas disalibkan seperti Yesus, tapi model X. Model X, ya saya tidak tahu model bagaimana, tapi X. Ia disiksa dengan cambuk. Dan sebelum menghembuskan napasnya yang terakhir, dia mengucapkan kalimat ini. Ternyata cita-cita saya, cita-cita daripada Andreas, cita-cita daripada Rasul ini bisa terkabul untuk merasakan jam-jam yang berbahagia dengan disiksa dan disalibkan seperti Yesus. Mereka mempertahankan itu. Tetapi mungkin saudara bertanya, tapi saya Pak Pendeta, saya punya pengetahuan rendah, saya tidak bersekolah seperti para teolog yang lain. Kita lihat dalam buku Lukas pasal 10 ayat 21. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang-orang yang bijak, orang-orang yang pandai, tetapi engkau nyatakan firman itu kepada orang-orang yang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Lukas 10 ayatnya yang ke-21. Kenapa sampai hal ini terjadi? Kenapa dia berikan kepada orang yang kecil? Bukan kepada orang yang bijak. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dia katakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Tetapi kamulah yang dipilih oleh Tuhan supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Karena orang-orang kecil ini, orang-orang yang menganggap diri remeh rendah ini, yang dipilih oleh Yesus. Ayat yang ke-10, 1 Petrus pasal 2 ayat 10 dikatakan, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi telah dipilih. Ya, sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi dipilih
orang-orang yang kecil ini, yang menganggap diri rendah, itu yang dipilih oleh Yesus. Cara menafsirkan Alkitab, Pak Pendeta, saya susah. Cara menafsirkan Alkitab saya mau kasih tahu, ada mungkin beberapa cara yang mungkin saudara tahu. Tapi saya mau lihat 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 dikatakan segala tulisan diilhamkan Allah. Jadi untuk menafsirkan Alkitab, jangan kita cari ilham manusia. Kita harus cari ilham surga. Karena segala tulisan diilhamkan Allah, jadi kita berdoa minta kuasa Tuhan, Dia akan ilhami kita. Ya, yang kedua, kita cara mempelajari Alkitab adalah kita bandingkan satu kitab dengan kitab yang lain. Kita bandingkan satu pasal dalam Alkitab dengan pasal yang lain. Kita bandingkan satu ayat dengan ayat yang lain. Ya. Jadi buatlah atau kita bikin Alkitab ini menerjemahkan atau mengartikan dirinya sendiri. Jangan kita cari dari orang lain. Kita minta ilham surga. Kenapa tidak boleh minta dari orang lain? Karena Galatia 1 ayat yang ke-8 dikatakan kami atau seorang malaikat dari sorga sekalipun. Tapi kalau memberitakan Injil yang lain dari yang ada dalam Alkitab ini, terkutuklah ia. Itu yang menjadi penyebab. Sehingga kita harus hati-hati meminta petunjuk orang. Minta petunjuk Tuhan itu lebih penting. Contoh yang kita boleh buat. Ayat banding ayat. Kisah pasal 10 ayat 15. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, jangan engkau nyatakan haram. Kita tahu itu. Kita pikir bahwa ini makanan. Kita berpikir bahwa ini adalah penglihatan Petrus yang berhubungan dengan binatang-binatang yang ada dalam bungkusan itu. Tetapi apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-34? Kisah 10 ayat 15 dikatakan, yang dinyatakan halal oleh Allah jangan engkau haramkan. Tapi ayat yang ke-34, kisah 10 dikatakan Allah tidak membedakan orang. Jadi kita dapati bahwa yang dimaksudkan dalam kisah 10 itu bukan makanan dengan halal haramnya, tetapi orang antara Petrus dan Cornelius. Oleh sebab itu kita minta kuasa Tuhan, saudara-saudara, supaya kita dapat membandingkan. Itu salah satu contoh, membandingkan ayat dengan ayat dalam satu frase atau satu bagian Alkitab. Lalu, apa fungsi dan manfaat Alkitab itu bagi kita? 2 Timotius 3 ayat yang ke-15, bahwa ingat, Paulus katakan kepada Timotius, dari kecil engkau sudah mengenal akan kitab yang kudus. Kitab itu dapat memberikan hikmat. Ini fungsi Alkitab, memberikan hikmat kepada kita. Ya, memberikan hikmat. Menuntun engkau dalam keselamatan. Itu fungsinya. Kemudian apa manfaat Alkitab itu bagi kita? Ayat yang ke-16, 2 Timotius 3 ayat 16. Alkitab itu bermanfaat untuk mengajar. Ini yang pertama, mengajar. Yang kedua, menyatakan kesalahan. Kalau salah dia katakan salah. Ya. Yang ketiga, memperbaiki kelakuan yang agak bengkok-bengkok yang tidak sesuai dengan firman ini. Dia katakan salah dan perbaiki. Oke, lalu yang keempat, mendidik orang di dalam kebenaran. Sedangkan orang dalam kebenaran saja yang sudah memiliki kebenaran yang agak sempurna, tidak sempurna, tetapi agak sempurna pengetahuannya tentang Alkitab, itu pun dididik. Diajar dia untuk melakukan kebenaran yang benar. Ayat yang ke-17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Kenapa? Manfaatnya tadi adalah untuk menuntun saudara dan saya. Karena kita ini adalah kepunyaan Allah, diperlengkapi untuk berbuat yang baik. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, sahabat-sahabat yang pada malam ini boleh bersama-sama. Yakobus 1 ayatnya yang ke-22 dikatakan, jangan kita hanya menjadi pendengar saja, tetapi kita harus menjadi pelaku firman. Kalau tidak demikian, kita menipu diri kita, menipu keluarga kita, menipu orang lain. Ya, Matius 7 ayat 21, Pak Pendeta, saya sudah lakukan itu. Saya sudah buat itu. Tapi kita lihat Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, saya ini orang Kristen, saya ini pengikutmu, saya ini memiliki Allah yang hidup. Yesus katakan apa? Bukan semua yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukannya. Dua ayat ini sama.
Yakobus 1 ayat 22, pelaku firman. Matius 7 ayat 21 kata Yesus, melakukannya. Melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir kami bernubuat demi namamu, kata Yesus Matius 7 ayat 22. Tetapi katakan, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Biar berbuat, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat. Tetapi dia katakan, aku tidak kenal kamu. Penyebabnya apa? Karena tidak mempraktekkan kebenaran, hanya mendengar. Hanya mengetahui ada tertulis, tetapi tidak melakukannya. Karena tidak mau mendapatkan kebahagiaan bersama dengan Yesus. Masing-masing kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Di mana? Di mana? Roma pasal 14 ayatnya yang ke-12. Setiap orang di antara kita, saudara dan saya, masing-masing kita, suami, istri, anak bapa, anak mama, masing-masing. Setiap orang di antara kita akan memberikan pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri di hadapan Allah. Ya. Tapi Pak Pendeta, saya sudah bertanggung jawab dengan cara yang benar. Tetapi saya punya kemampuan terbatas, tidak punya kesanggupan untuk lakukan itu. Filipi 2 ayat 12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena ayatnya yang ke-13, Filipi 2 ayat 13, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Bukan di kekuatan kita sendiri. Kalau kita mau membuka hati untuk Tuhan, mau menerima kebenaran firman-Nya dan melakukan apa yang dikehendaki, maka Allah akan mengerjakan di dalam kamu, di dalam saudara dan saya, kemauan pekerjaan menurut kerelaannya. Oleh sebab itu kita minta kuasa Tuhan agar kita dapat bahagia bersama-sama dengan Yesus. Bahagia dalam ketekunan mempelajari firman Tuhan. Bahagia dalam melihat apa kebenaran itu untuk diri kita. Bahagia untuk berjalan bersama-sama dengan Dia sementara kita berada di atas dunia ini. Kesimpulan yang kita boleh dapat supaya saudara dan saya bisa berbahagia di dalam Yesus. Yang pertama yang kita harus buat pada malam ini dan ke depan adalah mengakui bahwa Alkitab itu adalah suara Allah. Dan suara Allah itu sendiri adalah yang sama dengan Yesus. Alkitab itu adalah milik Allah. Dan Alkitab ini adalah suara Yesus itu sendiri. Yang berbicara kepada saudara dan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mempelajari firman Tuhan ini. Belajar Alkitab ini dengan semangat, dengan sungguh-sungguh, dan dengan tekun. Jangan lihat kepada yang sana. Jangan lihat kepada yang ada di belakang. Atau di tempat-tempat yang lain. Tetapi kita belajar dengan tekun. Minta kuasa dan petunjuk surga. Tentunya Tuhan akan memberikan pertolongan kepada saudara. Menggerakkan orang lain seperti Petrus dan Cornelius, menggerakkan orang lain untuk membantu saudara di tempat di mana saudara sementara mempelajari dan ingin mengetahui lebih dalam tentang kebenaran itu. Yang ketiga, pada malam ini, maukah saudara dan saya mempraktekkan firman itu di dalam hidup setiap hari? Setelah kita mempelajarinya dengan semangat, maukah kita mempraktekkan itu dalam hidup kita setiap hari? Ingat, yang keempat, bahwa keselamatan itu pribadi. Keselamatan itu tidak bergantung kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Tidak bergantung kepada siapapun. Tetapi keselamatan itu adalah pribadi saudara dengan Tuhan. Kuasa ilahi akan menolongmu. Dan akan memberikan engkau kemenangan. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Sering kita berpikir kita punya kelemahan. Tetapi Roma pasal 8 ayatnya yang ke-26 dia katakan Roh itu akan membantu kita, membantu saudara dan saya dalam kelemahan kita, dalam kekurangan. Dia akan menolong kita supaya kita kuat. Sebab itu kita tidak tahu
bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak kita dapat ucapkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, berapa dari kita yang hadir pada malam ini, yang dapat bergabung dengan kami pada malam ini, berjanji untuk besok mau terus mempelajari firman Tuhan, mencari kebahagiaan bersama dengan Allah. Pada malam ini kita usahakan supaya kita bersungguh-sungguh mempelajari firman itu, minta kuasa Tuhan. Tuhan tolonglah saya agar saya boleh maju dan menjadi anak-anak Tuhan yang bisa mendapatkan kebahagiaan bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, kita semua berdiri bersama-sama dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau berjanji untuk memberikan kebahagiaan itu kepada kami. Pada malam ini kami telah mempelajari firman-Mu yang menyatakan bahwa Engkau sanggup memberikan pertolongan kepada pribadi kami masing-masing. Oleh sebab itu, ya Bapa, tolonglah kami, agar kami dengan tekun mempelajari firman-Mu, agar kami berjanji di hadapan Tuhan bahwa kami tidak akan minta petunjuk dari siapapun selain minta petunjuk Tuhan untuk kami maju. Kiranya firman ini dapat nolong kami semua untuk tetap mempelajari akan kebenaran-kebenaran surga, tetap berjanji untuk mengikuti jalan-Mu hari ini hingga Maranatha tiba. Di dalam nama Yesus kami berdoa pada Allah di sorga. Amin. Puji Tuhan atas pekabaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Kiranya berkat Tuhan tetap menjadi bagian kita semua, terlebih khusus bagi umat Tuhan yang telah mengikuti KKR pada malam hari ini. Kami tetap mengundang Anda sekalian untuk kembali bergabung besok malam pada pukul 19.00 waktu Indonesia Timur atau 18.00 waktu Indonesia Tengah melalui live streaming di YouTube channel dan Facebook Cornelius Media dengan judul Firman Tuhan, Bahagia dalam Pengharapan yang akan disampaikan oleh Pendeta Gerson Halirat SAG. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini, sehingga seluruh rangkaian KKR boleh terlaksana dengan baik. Saya mewakili panitia dan kru yang bertugas pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai berjumpa besok malam. Shalom.